Halo teman-teman, kita lanjut lagi materi belajar kita ya. Materi yang kali ini kita akan membahas tentang functional assessment, yaitu penilaian fungsi tubuh. Kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya struktur tubuh kita bisa menopang aktivitas yang kita inginkan, walaupun itu aktivitas olahraga atau aktivitas sehari-hari dengan baik, dan tidak akan menimbulkan potensi cedera atau masalah-masalah di kemudian hari. Pada saat kita membayangkan struktur tubuh, bayangkan seperti struktur tubuh kita ini adalah seperti menara listrik tuh ya, di mana masing-masing penopang itu harus seimbang. Yang jadi masalah adalah tubuh kita itu tidak selalu seimbang. Bisa jadi panjangnya tidak seimbang, bisa juga sudut-sudutnya tidak seimbang, bisa jadi juga terdapat lengkungan-lengkungan yang tidak seimbang antara satu sisi dengan yang lain. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita bisa tahu? Makanya itu kita akan melakukan namanya assessment. Functional assessment itu akan kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah statis, yaitu dalam posisi diam. Yang kedua adalah movement screen, atau kita akan menilai bagaimana hubungan antara struktur kita, lalu bagaimana juga struktur tersebut akan digunakan oleh tubuh kita untuk bergerak. Apakah gerakannya efisien? Apakah gerakannya mengandung bahaya? Oke. Pada kali ini kita hanya akan mempelajari tentang static postural assessment dulu ya teman-teman ya. Jadi dalam keadaan statis dulu, kita mesti tahu struktur kita pada saat diam itu seperti apa. Dari situ baru nanti kita akan belajar di segmen berikutnya adalah bagaimana struktur tersebut digunakan oleh tubuh kita untuk bergerak. Kenapa sih functional assessment ini sangat kita butuhkan? Pertama, kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya, atau pernah mengalami, pada saat seseorang bergerak, itu gerakannya tidak seimbang. Ya, pada saat misalnya sedang berjalan, itu terlihat bahwa strukturnya tidak seimbang atau gerakannya kok aneh gitu. Nah, kadang-kadang kita mikir bagaimana saya bisa kasih tahu dia, bagaimana saya bisa menilai bahwa gerakan orang ini mungkin mengandung bahaya atau mungkin tidak efisien, ya. Selain itu juga mungkin teman-teman pernah merasakan kok pada saat melakukan suatu gerakan latihan, setelah itu ada selalu satu bagian yang selalu sakitnya di situ-situ aja. Padahal bukan otot tersebut yang kita latih. Misalnya kita habis latihan squat, kok sakitnya di pinggang, ya. Lalu pada saat kita melakukan gerakan sehari-hari, kok selalu pegel di sana, pegel di sini gitu ya, pegel di pinggang, selalu itu. Misalnya habis lari, kok pegelnya di leher ya, kok punggungnya yang pegel. Nah, biasanya hal-hal seperti itu disebabkan adanya ketidakefisienan atau ketidakseimbangan struktur postural, dan itulah yang harus kita ketahui. Nah, itulah gunanya kita melakukan postural assessment ini ya teman-teman. Postural assessment itu biasanya memberi kita informasi bahwa adanya ketidakseimbangan otot pada sendi-sendi yang sedang kita gunakan untuk bekerja. Lalu yang kedua adalah kemungkinan ada perubahan aktivitas syaraf yang menggerakkan otot-otot tersebut. Lalu biasanya dari hal tersebut menyebabkan ada otot-otot yang selalu menjadi lebih tegang daripada yang lain, dan selalu ada otot-otot yang lebih lemah dari yang lain, di mana seharusnya otot-otot tersebut bekerja dengan seimbang untuk menunjang performa yang baik. Oke, kita masuk ke postural assessment yang statis ya teman-teman ya. Kalau dilihat gambar ini adalah yang biasa kita gunakan untuk melakukan penilaian postur statis. Ya, biasanya ini bisa diambil pakai gambar apa saja, yang penting posisinya seperti ini. Kalau dilihat garis biru itu adalah garis sumbu tengah, poros tengah. Artinya garis ini, yang biru ini akan kita gunakan sebagai panduan. Ya, nanti pada saat teman-teman melakukan penilaian,
biasanya kita akan ambil bolpen ya, atau ambil spidol berwarna, dan itu akan kita gambar. Misalnya nanti terlihat terjadi kemiringan pada panggul, kita akan gambar miring. Lalu misalnya ada kemiringan pada tulang leher, itu akan kita gambar posisi kepalanya ada di mana. Dari situ nanti si klien akan bisa melihat bahwa kalau ini adalah postur yang normal dan postur dia itu ada di mana. Baik. Untuk postural assessment yang standar, kita akan melihat atau mencari posisi-posisi struktur tulang belakang dan struktur tubuh yang standar dulu. Di mana struktur yang standar artinya banyak terjadi masalah atau kondisi ini paling banyak ditemukan, itu ada 5 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini adalah posisi yang natural, di mana posisi telinga satu garis dengan posisi tulang bahu, lalu satu garis dengan posisi tulang pinggul, dan satu garis dengan posisi ankle. Ya, kenapa ini satu garis? Karena dia harus menopang struktur segaris dengan arah gravitasi ya teman-teman ya. Dengan posisi ini lurus seperti ini, otot-otot kita bisa menopang atau bekerja dengan seimbang. Tidak ada salah satu yang bekerja lebih berat dari yang lain. Lalu dari posisi seimbang ini biasanya kita bisa punya patokan ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita melihat posisi struktur seseorang, kita bisa melihat apakah seseorang itu mengalami satu atau beberapa dari kondisi ini. Kondisi yang pertama adalah kondisi lordosis. Lordosis itu kita lihat dari posisi tulang pinggang dan posisi pinggul ya teman-teman. Pada posisi lordosis, tulang pinggang ini melengkung ke depan terlalu banyak. Jadi lengkungannya terlalu banyak. Akhirnya mengakibatkan posisi pinggul ini menonjol terlalu jauh ke belakang. Jadi seperti membebek gitu ya. Oke. Lalu ada posisi kifosis. Posisi kifosis itu kita melihat dari tulang punggung ya teman-teman. Kifosis terjadi apabila tulang punggung melengkung ke belakang terlalu jauh. Jadi membungkuk ya. Lalu posisi flat back. Posisi flat back ini kombinasi antara kita lihat posisi pinggul, posisi pinggang, dan posisi leher dan kepala yang terpengaruh. Flat back itu biasanya terjadi karena kurangnya lengkungan pada pinggang. Jadi pinggang itu seharusnya agak melengkung sedikit. Beda dengan lordosis. Kalau lordosis ini melengkungnya kebanyakan. Flat back itu biasanya berpengaruh pada pinggul, pinggulnya terputar masuk, jadi tulang ekornya seperti masuk ke dalam, dimana tulang ekor itu seharusnya agak keluar sedikit ya. Nah, yang berikutnya adalah sway back. Sway back itu sway ya, jadi posisi pinggul itu seperti terdorong ke depan, jadi orang tersebut biasa bertumpu pada tulang belakang, di mana seharusnya tumpuan itu lebih banyak terjadi pada pinggul ya. Nah, pada saat dia sway back, pinggul ini seperti terdorong ke depan, lalu terjadi banyak kifosis atau lengkungan tulang belakang pada bagian punggung yang terlalu banyak. Jadi pinggul ini terlalu ke depan. Oke, yang berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah di mana terjadi lengkungan ke samping, bisa ke kanan atau ke kiri, dan biasanya skoliosis ini diikuti dengan adanya sedikit putaran-putaran pada buku-buku tulang belakangnya. Karena di video ini kita hanya belajar tentang teori dulu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa pelajarin secara teori dulu. Nanti untuk lebih jelas dan lebih mudahnya biasanya saya akan memberikan
teknik-teknik penilaiannya secara praktek di sesi-sesi Rai Institute ya teman-teman ya. Oke, pada saat static postural assessment, apa sih yang kita lihat? Mulainya dari mana? Oke, untuk menilai suatu struktur tubuh, kita selalu mulai dari yang paling bawah, karena bawah itu adalah dasarnya. Oke, dalam hal ini kita akan menilai, pertama kita lihat ankle-nya dulu. Apakah ankle-nya terjadi pronasi? Ya, pronasi itu menekan, menutup ke bawah, atau supinasi atau membuka ke atas, ya, telapak kakinya. Dan apakah terjadi putaran pada tulang betis dan tulang paha, ya? Apakah penutupan atau pembukaan topangan itu mengakibatkan putaran pada tulang betis dan tulang paha, ya, teman-teman. Lalu berikutnya adalah yang kita lihat struktur pinggul. Posisi pinggulnya bagaimana? Apakah terjadi adduction atau abduction? Geseran ke dalam atau geseran keluar pada pinggul yang nanti pengaruhnya pada lutut ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah pelvic tilting atau putaran atau lengkungan pada pinggul ke depan atau ke belakang. Ya, ada yang pinggulnya terlalu ke belakang atau pinggulnya terlalu ke depan seperti yang tadi lordosis atau sway back atau flat back ya teman-teman. Lalu berikutnya ke atas lagi kita lihat posisi bahu ya. Posisi bahu dan punggungnya itu seperti apa? Apakah bahunya terbuka atau bahunya tertutup ataukah tidak seimbang gitu ya. Nah, berikutnya adalah posisi kepala ujungnya ya. Kita lihat posisi kepalanya seperti apa. Apakah posisi kepalanya normal, natural atau posisi kepalanya tidak pada tempatnya gitu ya. Oke, kita lihat untuk ankle dulu ya. Gimana cara kita ngelihat ankle? Ini ya teman-teman, posisi ankle yang normal. Posisi ankle yang normal itu telapak kaki terlihat bertumpu dengan seimbang. Ya, dilihat tumpuan ini nih di bawah ankle ini seimbang dengan tumpuan di belakang mata kaki. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang tidak seimbang gimana? Ada yang namanya pronasi, itu posisi ankle-nya terlalu menutup. Jadi posisi telapak kakinya terlalu menekan ke bawah, ke dalam terlalu banyak ya. Jadi ankle ini tekanan di bagian dalamnya terlalu banyak. Jadi kakinya masuk ke dalam gitu ya. Lalu ada posisi yang namanya supinasi. Ini kebalikan dari pronasi. Ankle-nya terlalu ngangkat ke atas. Jadi lengkungan di telapak kakinya terlalu jauh, terlalu tinggi. Oke. Nah, ini menyebabkan apa ya? Biasanya teman-teman kalau ankle-nya mengalami pronasi, tulang-tulang yang di atasnya itu harus berkompensasi, harus menyesuaikan diri supaya badannya tetap bisa bekerja. Artinya biasanya apa yang terjadi? Tulang betis dan tulang paha ikut terputar ke dalam. Jadi posisinya masuk, lututnya mengarah masuk ke dalam. Lalu kalau supinasi itu kebalikannya. Kalau dia tekanan keluarnya terlalu banyak nih, ya tekanan di ankle-nya terlalu banyak, biasanya tulang betis dan tulang paha ikut terputar ke luar, ya. Nah, ini gambaran aja mungkin lebih gampang dilihat ya. Tadi yang pronasi itu disebut juga valgus foot, ya biasa kita sebut valgus foot. Kalau kaki normal kan seperti ini ya teman-teman, posisinya tuh seimbang ya. Nah, pada saat ada pronasi atau tekanan di ankle terlalu banyak, ini seperti ini ya teman-teman nih, tekanan di ankle-nya terlalu banyak, kakinya akan masuk ke dalam gini. Apa yang terjadi pada lutut? Lututnya biasanya knock, masuk ke dalam. Ya, biasa kadang-kadang kita sebut, wah kakinya X gitu ya. Nah, X itu biasanya kalau kondisinya udah ekstrim, tapi kalau banyak juga kalau kondisi ankle-nya tidak terlalu jauh, ini hanya ketemu sedikit gitu ya, tapi tetap merupakan suatu gangguan pada struktur tubuh kita. Lalu yang satunya lagi yang supinasi tadi,
ya. Jadi ankle-nya neken keluar terlalu jauh nih teman-teman. Jadi cekungan di kakinya terlalu tinggi. Kita sebut varus foot. Nah, varus foot ini biasanya bisa menyebabkan apa? Menyebabkan lutut terbuka terlalu jauh ya. Jadi nggak lurus. Ini yang biasa disebut kaki O gitu ya. Nah. Oke. Cara memperbaikinya bagaimana? Oke. Untuk ankle ya, apabila terjadi valgus, berarti ada otot-otot yang lebih tegang daripada seharusnya. Jadi otot itu kan ada berpasangan, selalu berpasangan dalam bekerjanya ya teman-teman. Ada agonis dan antagonis. Nah, agonis atau otot yang bekerja itu selalu ada penyeimbangnya atau antagonisnya. Kebalikannya gitu ya. Nah, di sini saya hanya akan memberikan otot-otot yang tegang apa saja. Nah, cara memperbaikinya adalah otot yang tegang dilemaskan, antagonisnya dikuatkan. Cara menyeimbangkannya seperti itu. Jadi gimana caranya? Di sini saya akan nyebut otot-otot yang tegang, nanti PR-nya teman-teman adalah mencari antagonisnya dari otot-otot tersebut ya, teman-teman ya. Oke. Untuk kondisi valgus, inilah otot-otot yang tegang. Jadi ada hip adductors, ada sartorius, hip flexors, ankle supporters, vastus di quadriceps, IT band dan TFL. Oke. Lalu posisinya di mana-mana aja, PR kalian untuk melihat ya, teman-teman. Nanti pada saat training Rai Institute, kita langsung praktek, kita tunjukin ada di mana-mana aja. Oke. Kondisi yang varus, otot yang tegang adalah glutes, maximus dan medius, dan hip extensor. Oke, jadi otot-otot ini yang harus dilemaskan, lalu teman-teman cari antagonisnya yang mana, antagonisnya yang harus dikuatkan. Oke, dari situ teman-teman bisa mendesain latihan apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang tersebut mendapatkan fungsi yang lebih baik, mendapatkan performa yang lebih baik ya teman-teman. Oke, yang berikutnya naik sedikit, kita masuk ke hip atau pinggul. Hip ini kita hanya melihat posisi abduction dan adductionnya saja, artinya geseran ke kanan atau ke kirinya saja. Jadi tadi kalau teman-teman bisa lihat yang gambar kerangka tadi, begitu kita menemukan ada hip yang geser ke kanan misalnya, langsung kita gambar hipnya geser ke kanan atau sebaliknya atau ke kiri ya teman-teman. Nah, apa yang menyebabkan hip kok bisa ke kanan atau ke kiri? Itu terlihatnya apa yang menyebabkan posisi pinggul kok bisa ke kanan ke kiri? Penyebabnya adalah otot penopang torso yang tidak seimbang. Torso nih teman-teman ya. Ototnya seperti tadi harusnya seimbang, tapi karena kebiasaan-kebiasaan atau faktor-faktor lain, otot-otot tersebut jadi ada yang lebih sisi yang lebih tegang daripada yang lain. Contohnya aktivitas sehari-hari. Contohnya tidur di salah satu sisi ya, tidurnya selalu ke kanan terus gitu ya. Nah, karena mau ngadep ke TV gitu ya. Nah, itu menyebabkan otot di bagian salah satu sisi akan lebih tegang dari yang lain. Atau contohnya bawa tas selalu di sisi kanan ya. Atau contohnya dulu nih kendaraan Vespa ya. Itu mesinnya tuh berat sebelah tuh, berat di salah satu sisi. Akhirnya yang naik selalu mengsong gitu ya. Nah, itu menyebabkan ada terjadinya ketidakseimbangan torso dan lain sebagainya teman-teman. Banyak sekali sebabnya. Tapi ada juga sebab yang memang struktural, yaitu memang panjang kakinya tidak sama, ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Jadi tubuh kita ini walaupun ada kanan dan ada kiri berpasang-pasangan, tidak selalu sama panjangnya, ya. Sama panjang tulangnya atau sama lengkungannya. Jadi yang misalnya tulangnya sama, cuman yang satu lengkungannya lebih melengkung dari yang lain, itu mengakibatkan ketidakseimbangan struktur yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi pinggul. Oke. Untuk kondisi tersebut
Yang terlalu tegang biasanya adalah hip adductor, ya, lalu IT band, TFL, dan torso supporter. Artinya otot-otot ini adalah yang harus diregangkan atau banyak dilakukan stretch atau latihan fleksibilitas. Lalu teman-teman cari antagonisnya apa, otot-otot tersebut harus dikuatkan dalam program latihan kita. Ya. Untuk pelvic tilting teman-teman, bedanya dengan hip yang tadi ya. Kalau hip itu kita melihat geseran ke kanan atau ke kiri ya, pinggulnya geser ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau pelvic tilt itu yang kita lihat adalah pinggul ini menonjol ke belakang atau ke depan. Ya. Pada saat menonjol ke depan ya, yang kita lihat berputar ke depan adalah bagian pinggul yang atas ya teman-teman. Jadi yang bagian pinggul atas ini kedorong ke depan, artinya area tulang ekor ini agak menonjol keluar seperti bebek ya, gitu ya. Nah, apa saja otot yang tegang? Penyebab utamanya biasanya adalah hip flexor, ya. Psoas, iliopsoas itu ya. Hip flexor itu satu gabungan dari beberapa otot yang menopang pinggul. Lalu juga ada spine erector, otot-otot penegak tulang belakang ya, yang ada di pinggang belakang ya. Lalu kalau untuk posisi yang menonjol ke belakang, yang tegang adalah spinal extensor. Jadi otot-otot penopang tulang belakang juga, tapi yang dipakai untuk menopang beban tubuh bagian atas. Lalu juga hamstring. Oke. Untuk pelvic tilting ini, otot yang terlalu tegang tadi udah kita lihat ya, ada hip flexor, ada spinal erector. Nah, anterior tilt ya teman-teman, atau tilt ke depan itu biasanya berhubungan juga dengan pronasi pada telapak kaki. Ya, jadi teman-teman di sini belajar bahwa tubuh kita itu bekerjanya tidak sebagian-sebagian, semuanya saling menopang dan semuanya saling berhubungan. Jadi apabila terjadi pronasi pada telapak kaki dan rotasi pada tulang paha dan tulang betis, biasanya mengakibatkan anterior tilt. Ya, karena tubuh kita akan berusaha mencari topangan yang dirasa paling nyaman. Apabila terjadi posterior tilt, ya, ini adalah otot-otot yang tegang, ada rectus abdominis, biasanya diikuti ketegangan pada hamstring. Ya, rectus abdominis apa? Otot perut ya, yang paling teman-teman suka nih, otot six pack ya. Nah, dan posterior tilt ini biasanya akan mengurangi lengkungan lordosis pada lumbar atau pada tulang pinggang. Berikutnya kita lanjutkan dengan asesmen bahu ya teman-teman. Ini adalah fungsi-fungsi normal dari bahu kita, di mana tulang belikat itu bisa dengan mudah atau dengan nyaman melakukan 6 gerakan ini. Yang pertama gerakan naik turun ya, tulang belikatnya yang naik turun ya teman-teman, elevation, atau turun, depression, atau bisa terbuka ke arah luar atau abduction, atau retract ya, mendekat satu sama lain, atau adduction. Pada saat tangan kita naik ke atas, tulang belikat harus bisa terbuka ke arah luar ya, namanya upward rotation, dan bisa menutup ke bawah atau downward rotation. Ini adalah posisi tulang bahu yang normal. Tapi banyak sekali orang yang mempunyai kondisi bahu yang tidak normal ya. Biasanya yang paling banyak terjadi adalah yang pertama scapular protraction ya, atau posisi tulang belikat itu terlalu ke depan ya, tertutup ke depan ya. Biasanya agak bungkuk gini ya, biasanya yang banyak lihat HP ya, atau banyak menunduk, banyak duduk di kantor ya. Posisi-posisi ini banyak mengakibatkan terjadinya scapular protection. Ini bisa kelihatan dari mana? Lihat telapak tangannya, nih jempolnya terputar masuk ke dalam. Ya. Kenapa? Karena pada scapular protection
terjadi lengkungan di tulang lengan atas dan tulang lengan bawah ya, terputar ya teman-teman. Berikutnya adalah posisi scapular winging. Jadi posisi winging ini terjadi apabila posisi tulang belikat yang bagian dalam nih itu menonjol keluar. Kenapa ini harus menjadi perhatian kita? Karena ini menunjukkan bahwa terjadinya ketidakseimbangan atau mungkin kegagalan dari otot-otot penopang tulang belikat untuk mempertahankan posisinya dan mempertahankan kemampuan geraknya. Oke. Yang berikutnya adalah skapula tidak seimbang. Ini banyak sekali terjadi. Bisa dilihat dengan adanya ketidakseimbangan pada posisi tulang belikat. Ya, ada yang tulang belikatnya lebih tinggi salah satu sisi, ada yang salah satu sisinya lebih menonjol keluar, atau ada salah satu sisinya terlihat tidak aktif. Ini biasanya terjadi karena adanya sisi dominan yang bekerja terlalu banyak dari yang lain. Apa saja yang bisa kita perhatikan dari posisi-posisi tersebut adalah pada scapular protection, otot-otot yang terlalu tegang adalah serratus anterior, trapezius, scapular humeral, jadi otot-otot di sekitar tulang belikat dan sekitar tulang lengan atas ya teman-teman. Lalu pectoralis mayor dan pectoralis minor, ini banyak terjadi pada orang-orang juga ya, di dunia fitness itu yang latihan dadanya lebih banyak daripada latihan punggungnya ya teman-teman. Lalu latissimus dorsi juga banyak karena otot latissimus dorsi itu begitu besar, otot dada itu begitu besar. Apabila kedua otot ini sangat aktif dan tidak diseimbangkan oleh otot-otot antagonis yang cukup kuat juga, biasanya dia akan menarik struktur bahu kita menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini untuk pectoralis dan latissimus dorsi akan menarik punggung menutup ke depan dan bahu menutup ke bawah. Jadi posisinya bungkuk ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini bisa dibenerin gimana? Otot-otot ini diregangkan, antagonisnya dikuatkan. Lalu berikutnya scapular winging. Scapular winging yang tadi ya, bagian dalam scapulanya menonjol keluar. Yang terlalu tegang adalah pectoralis minor ya, otot dada yang minor. Lalu ada otot levator scapula. Levator scapula itu dia nyangkut di bagian tulang leher, lalu nyangkut ke tulang belikat yang bagian atas dalam. Nah, otot itu kalau terlalu tegang dia akan menarik menarik tulang belikatnya menjadi posisinya terlalu keluar. Nah, biasanya dalam scapular winging ini ada otot yang lemah atau terganggu fungsinya, yaitu serratus anterior. Ya teman-teman, serratus anterior. Oke. Berikutnya adalah scapula tidak seimbang. Scapula tidak seimbang itu kita lihat tergantung yang mana yang nggak seimbang ya. Kita lihat biasanya ada ketidakseimbangan ketegangan pada rhomboid, trapezius, levator scapula dan otot-otot penopang torso. Jadi kalau tidak seimbang itu yang dilihat bukan hanya sekitar bahunya saja tapi juga torsonya. Apa yang terjadi pada torsonya? Makanya pada saat tadi kita kita assessnya dari bawah ya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi di bawah yang kemungkinan besar menyebabkan apa yang terjadi di atas. Yang terakhir kita lihat posisi kepala ya teman-teman. Posisi kepala ini ngeceknya gampang. Kita lihat sepintas saja kelihatan. Yang atas ini adalah posisi yang baik, di mana telinga satu garis dengan bahu, tulang selangka ya. Lalu posisi belakang hidung nih tulang pipi sejajar atau segaris dengan dada atas ya, atau tulang collar bone yang bagian depan ya, gitu. Jadi apabila biasanya teman-teman
posisi yang kurang baik itu terjadi forward head, jadi kepalanya jatuh ke depan. Kenapa nggak backward head? Karena tubuh kita itu cenderungnya melengkung ke depan, jadi hampir nggak ada yang cenderung jatuh ke belakang ya teman-teman ya, gitu. Kecuali ada masalah atau trauma tertentu. Nah, posisi ini bisa tegang seperti ini, itu biasanya yang tegang adalah otot penopang leher, trapezius, dan levator scapula. Nah, poin pentingnya apa teman-teman yang harus dipahami secara garis besar adalah kepala itu hanya mengikuti, biasanya hanya berkompensasi terhadap apa yang terjadi di bawah. Jadi apabila, oke, saya kembali lagi ya ke yang tadi ya. Oke, contohnya seperti ini. Apabila terjadi ketidakseimbangan di pinggul, ya, akan terjadi ketidakseimbangan di pinggang. Pinggang tidak seimbang akan membuat kompensasi ketidakseimbangan di punggung. Punggung tidak seimbang, kepalanya jadi tidak seimbang. Ya, cara benerinnya gimana? Perbaiki bawahnya dulu. Oke, cara memperbaiki bawah gimana? Kuatkan dan regangkan otot-otot di sekitarnya. Dengan cara yang bersamaan juga fokus pada otot-otot penopang pinggul. Tujuannya apa? Apabila terjadi ketidakseimbangan di bawah, lalu kita kuatkan otot-otot penopang yang besar, ketidakseimbangan ini akan terisolasi hanya sampai di sini saja. Ya, akhirnya kita akan meminimalisasi atau mengurangi efek yang terjadi di atas. Contohnya, apabila terjadi ketidakseimbangan di ankle, kalau kita kuatkan otot-otot paha dan penopang pinggul, akan terlihat pinggul tidak terlalu terpengaruh dari ankle. Karena pinggulnya seimbang, tulang belakang sampai kepala pun akan lebih seimbang. Ya, itu teknik dasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Ya. Oke, ketidakseimbangan otot dan postural imbalance itu ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Ya, yang bisa diperbaiki itu apabila ketidakseimbangan itu disebabkan oleh gerakan berulang, ya seperti tadi selalu tidur miring atau selalu masak atau main tenis gitu ya, itu bisa diperbaiki karena gerakan ketidakseimbangannya terjadi karena habit atau gerakan yang berulang-ulang sehari-hari. Lalu kebiasaan dan posisi gerakan yang tidak benar, ya contohnya selalu duduk mengsong ke kiri atau posisi komputernya di samping gitu ya. Nah hal-hal seperti itu masih bisa dibenerin. Lalu adanya sisi dominan, selalu pakai sebelah kanan gitu ya. Lalu adanya ketidakstabilan sendinya kurang stabil. Kalau sendi kurang stabil itu bisa dikuatkannya dengan apa? Kita kuatkan otot-otot di sekitar sendi tersebut ya teman-teman. Lalu kurangnya kemampuan gerak sendi. Kemampuan gerak sendi biasanya berkurang karena apa? Mungkin terjadi ketidakseimbangan kelenturan antara otot-otot sekitarnya ya, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengakibatkan sendi tersebut terkunci di daerah di satu posisi. Lalu program latihan yang tidak seimbang ya, seperti tadi banyakkan latihan bagian depannya aja atau bagian otot-otot tertentu lebih banyak daripada antagonisnya, itu menyebabkan posisi ketidakseimbangan otot. Ya, tapi ada yang tidak bisa diperbaiki juga ya teman-teman. Jadi jangan selalu janji, oh bisa bu. Oke, ini caranya gimana? Yang pertama adalah keadaan yang terjadi sejak lahir, ya. Contohnya tulang yang tidak sama gitu ya. Lalu adanya penyakit tertentu pada sendi, contohnya rematik.
Ya, itu agak sulit. Jadi rematiknya harus dibenerin dulu. Kalau rematiknya benar, baru posturnya bisa kita perbaiki. Lalu perbedaan struktur tulang yang tadi saya bilang, tulangnya mungkin yang satu bengkok, yang satu lurus, atau tulangnya panjang sebelah gitu ya. Lalu yang terakhir adalah terjadi trauma, mungkin pernah kecelakaan, pernah patah, itu akan mengakibatkan struktur yang tidak seimbang dan akhirnya akan mengakibatkan ketidakseimbangan postur tadi. Caranya gimana? Tidak bisa diperbaiki, tapi dengan latihan yang baik dan benar, kita bisa mengurangi efek dari ketidakseimbangan postur ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa sekian dari saya, semoga membantu dan menambah wawasan. Sukses untuk kita semua ya.